Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke membuatnya memiliki keberagaman suku pada tiap pulaunya. Salah satunya adalah suku Dayak asal Kalimantan. Dayak merupakan salah satu suku tertua yang ada di Indonesia. Kata Dayak sendiri memiliki beberapa makna seperti pedalaman atau sesuatu yang berhubungan dengan sungai. Hal ini dikarenakan nenek moyang yang berasal dari Mongolia menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke Pulau Borneo. Suku Dayak memiliki berbagai budaya yang menarik untuk dibahas, mulai dari tradisi, makanan hingga yang tak kalah terkenal adalah gadis-gadis Dayak yang memikat. Gadis Dayak yang dikenal memiliki kulit kuning langsat dan rambut yang hitam pekat. Terkadang, hal ini membuat gadis Dayak dianggap sebagai orang dengan keturunan Tionghoa karena ciri fisiknya yang mirip. Hal ini tidak sepenuhnya salah. Menurut Franciscus Suma, seorang budayawan Dayak, gadis-gadis Dayak yang memiliki kulit putih dan rambut hitam ini memang berasal dari percampuran keturunan suku Dayak asli dengan orang Tionghoa yang mulai datang ke Indonesia sejak 1368 hingga 1643. Orang-orang Dayak sebagian besar menikah dengan orang Cina, makanya bisa putih. Kadang matanya juga sipit seperti orang Cina, kata Franciscus pada Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2019. Bahan alami, resep utama kecantikan. Tak ada resep rahasia yang dimiliki oleh gadis Dayak untuk mempertahankan daya pikat mereka. Dilahirkan dengan gen asli berkulit kuning langsat tidak membuat mereka menghitam meskipun berada di pulau yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Kalau sedang keluar, biasanya gadis Dayak hanya pakai pupur bedak beras. Pakainya di badan dan di wajah. Kalau ke ladang, mereka cuma pakai seraung topi bundar khas Dayak. Hanya itu saja, ujar Franciscus lagi. Bedak beras memang terkenal dapat memutihkan kulit dan menjaga dari sengatan matahari secara alami. Tak sedikit orang yang menggunakannya juga sebagai masker. Terkait rambut hitam yang pekat, gadis Dayak biasanya menggunakan jeruk limau dan buah langer, buah khas Kalimantan, untuk mencuci rambut agar tetap harum, indah, dan panjang. Khasiat buah langer ini juga dapat membuat uban pada rambut lebih lambat tumbuhnya. Bahan-bahan alami yang membuat kulit lebih sehat dan tidak cepat menua menjadi salah satu kunci utama terpancarnya kecantikan gadis Dayak. Berpegang teguh pada kesopanan. Daya tarik gadis suku Dayak tidak hanya terletak pada kecantikannya, tapi pada keanggunannya juga. Sifat yang lemah lembut menjadikan gadis Dayak disukai banyak orang. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip utama yang dipegang teguh oleh suku Dayak ini. Moto orang Dayak adalah patuh pada adat istiadat. Kita takut tulah kurang ajar dengan orang yang lebih tua dan melanggar aturan. Jadi, orang Dayak akan bersikap sopan pada siapapun, ungkap budayawan yang saat ini tinggal di Kabupaten Ketapang. Sudah tak asing di telinga kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa orang dari suku Dayak Kalimantan dikenal sebagai orang sakti, meski tidak secara keseluruhan. Nyai Balau adalah salah satu wanita dari suku Dayak yang dikisahkan memiliki kesaktian luar biasa. Nyai Balau adalah satu dari sederet wanita yang dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat Dayak. Ia dikisahkan berasal dari wilayah Tewah, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan keterangan dari laman resmi milik Diskominfo Santik Kalteng, dikisahkan nama Nyai Balau diambil dari rambutnya yang panjang. Tidak disebutkan nama asli dari Nyai Balau. Ia hanya dikisahkan sebagai salah satu orang sakti dari suku Dayak. Sebagai cerita rakyat, sosok Nyai Balau dikisahkan sebagai perempuan yang baik, sopan dalam bertutur kata, serta santun perilakunya. Ia juga penurut serta taat kepada orang tuanya. Nyai Balau konon memiliki anak yang dibunuh dengan dipenggal kepalanya oleh orang bernama Antang dari wilayah Juking Sopan, Kabupaten Murung Raya. Kematian putranya itu terjadi saat Nyai Balau bertapa selama 7 hari 7 malam lamanya untuk memohon petunjuk kepada Tuhan penguasa alam. Dalam pertapaannya, Nyai Balau bertemu seorang nenek yang mengabarkan kematian anaknya. Nenek misterius itu kemudian menurunkan kekuatan sakti kepada Nyai Balau serta memberikan sebuah selendang sakti sebagai senjata pamungkas. Setelah itu,
Nyai Balau pulang ke rumah dan mengajak suami serta semua keluarga dan sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopan untuk menuntut balas atas kematian putranya. Setibanya di Juking Sopan, Nyai Balau meminta Antang mengakui kesalahannya serta meminta maaf. Sebagai orang yang angkuh, Antang tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan menyerang Nyai Balau. Antang tak tahu bahwa perempuan Dayak Kalimantan ini sudah sakti setelah bertapa. Begitu Antang lengah, Nyai Balau yang sakti itu segera melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Seketika Antang yang sombong jatuh tersungkur ke tanah. Setelah merobohkan Antang, Nyai Balau menawarkan perjanjian damai dan membahas ketentuan adat yang berlaku atas kejahatan pembunuhan. Namun Antang menolak untuk membayar denda adat tersebut. Dengan sebagian sisa tenaga yang dimiliki, Antang bangkit kemudian kembali menyerang Nyai Balau. Pertarungan sengit kembali berlangsung. Nyai Balau yang telah muak menyaksikan kesombongan pemuda itu segera menyerang dengan selendang saktinya. Antang pun tewas di tangan Nyai Balau. Sejak kejadian itu, Nyai Balau menjadi sosok cerita rakyat yang dikenal sebagai salah satu wanita sakti yang tidak sombong dan baik hati dari Dayak Kalimantan. Kini, kisahnya sering kali ditampilkan dalam kesenian sendra tari dan sebagainya.